Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk menggapai cita-cita. Salam perjuangan untuk melangkah ke masa depan menuju berkah dari Sang Maha Kuasa, Sang Ilahi yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan petunjuk, yang memberikan pengarahan, yang memberikan pengetahuan baik di kehidupan dan keselamatan selama kita berjalan menuju cahaya, menuju cinta kasih, menuju kebesaran Sang Ilahi, menuju kedamaian, kesejahteraan, dan mencari pencerahan dari Sang Pencipta. Salam alam, salam jagat, dan salam bumi. Bumi yang menjadi pijakan kita, yang menjadi pengharapan kita untuk berjuang, melangkah, melaju, berkarya, mencapai cita-cita, dan bahkan mencapai kesempurnaan dalam hidup untuk menuju penerangan dari Sang Pencipta jagat raya ini, untuk mendapatkan urapan dan kesucian dan mendapatkan pengampunan dari segala tindakan langkah kita yang keliru, dan mendapatkan pengampunan dari Sang Pencipta dan mendapatkan pencerahan. Itulah kita hidup. Sang Maha Kuasa telah memberikan segala apa yang kita butuhkan di bumi ini. Dia menciptakan kita dengan desain yang sangat sempurna. Desain manusia meliputi dari segala elemen untuk mengikat cahaya kita, cahaya dari percikan Sang Ilahi yang menciptakan langit dan bumi ini. Desain itu menjadikan kita lebih sempurna dari malaikat, dari makhluk apapun yang tak terlihat. Malaikat pun tak bisa dilihat, bahkan gaib pun tak bisa dilihat. Tapi manusia diciptakan oleh Sang Maha Pencipta terlihat sempurna, bisa merasakan apa saja, merasakan rasa, kepedihan, kesenangan, bahkan bisa mengeluarkan air mata. Bahkan Dia mendesain hatinya bisa terasa sakit bila tersakiti, hatinya senang bila kita mendapatkan pencerahan dan mendapatkan kenikmatan di bumi ini. Allah kita, Tuhan kita, Allah kita telah mendesain kita sesempurna mungkin. Tujuannya untuk menjadi khalifah di bumi ini, untuk berjalan melaksanakan segala perintah di bumi kita ini, di jagat nyata ini. Kita untuk berjalan melakukan hal yang lebih baik. Jangan sampai kita kena virus, terjajah oleh bumi ini, dan melanggar aturan dari Sang Pencipta kita. Setiap generasi dari nabi kita yang pertama diturunkan desain pertama, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Dia telah menciptakan kita bertingkat-tingkat. Bila kita kena virus, maka
kita akan masuk surga, tapi surga yang dipenuhi oleh api, api yang menghancurkan roh kita. Jasad bisa hancur, tapi roh kita akan hancur di surga api, surga. Bagi manusia yang telah terlena dan kena virus, tak mau melaksanakan amanah di bumi ini, nikmat di bumi, bahkan karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa melalui berkah tak pernah menebarkan cinta kasih. Hanya kenikmatan saja terlena di bumi ini, sehingga menimbulkan ruhnya tertinggal di bumi. Hanya surga di bumi saja, tak akan pernah bisa melangkah ke hal yang lebih tinggi, yaitu kesempurnaan selama dia hidup menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi ini. Itulah bagi manusia yang terlena selama masih terikat di bumi ini, di dunia nyata, desain yang telah kena virus, desain yang akan hancur oleh bumi, oleh tingkah lakunya sendiri. Itulah desain yang gagal menjadi khalifah, menjadi ciptaan Yang Maha Kuasa. Selama dia di bumi hanya mencapai kenikmatan di bumi, tapi dia akan menyesal tak pernah melaksanakan sebagai amanah dia di bumi, melaksanakan perintah Yang Maha Kuasa, melaksanakan amanah sebagai khalifah di bumi ini. Itulah dia yang akan menyesal di perjalanan cahaya dan tak akan pernah menempuh cahaya yang lebih tinggi lagi. Itulah dia yang kena virus yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Tapi bagi manusia yang amanah menjalankan segala perintah Yang Maha Kuasa, desain yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, dia menjadi manusia, membentuk karakter yang lebih bermanfaat, melaksanakan perjalanan hidupnya selama menjadi khalifah di bumi dan selalu taat pada Yang Maha Kuasa, maka dia termasuk manusia yang tercerahkan, manusia yang tertolong selama hidupnya. Desain yang sempurna adalah melaksanakan segala berkah. Dia diberkahi oleh Yang Maha Kuasa dan sifat-sifatnya tak pernah kena virus, melaksanakan amanah di bumi ini dan menebarkan cinta kasih. Desain buatan dari Yang Maha Kuasa sesempurna mungkin dari makhluk yang lain, dari malaikat, dari setan, dari gaib, dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan. Yang paling sempurna adalah manusia. Manusia bisa membuat apa saja, menjadi khalifah di bumi ini, tapi tak pernah bisa menyamai Yang Maha Kuasa. Dialah Allah kita, Tuhan kita, Allah kita, yang wajib kita sembah, baik di kalangan setiap makhluk ciptaan Yang Maha Kuasa. Manusia adalah raja tiga alam, alam gaib, alam nyata yang kita tempati ini, dan alam cahaya bagi manusia yang tercerahkan, tak pernah kena virus. Manusia bisa membuat patung, tapi manusia tak bisa memberikan roh, apalagi bisa berjalan. Manusia bisa berangan-angan,
tapi tak pernah bisa mencapai langit, tak pernah bisa menyamai Yang Maha Kuasa. Ciptaan manusia beraneka macam ragam, budaya, seni, apa saja. Bisa menciptakan nuklir, bisa mengadili manusia, bisa membuat manusia hancur, bisa membuat bumi ini hancur. Tapi Dia tak pernah bisa mengembalikan keadaan yang sempurna, yang dirusaknya. Manusia hanya bisa merusak, membuat nuklir, membuat kekejaman sesama manusia, bisa mematikan manusia, tapi tak bisa menghidupkan kembali. Yang Maha Kuasa membentuk manusia hidup di alam nyata ini supaya berjalan, yaitu menjadi khalifah yang lebih bermanfaat, yang lebih sempurna, yang lebih bijaksana, menebarkan cinta kasih. Bahkan perjalanan manusia bisa membuat apa saja, bisa membuat kapal terbang, bisa membuat HP yang lebih canggih, bahkan bisa membuat robot. Tapi robot tak punya hati. Buatan Yang Maha Kuasa lebih unggul dibanding buatan manusia. Ingatlah selalu, manusia hanya berangan-angan ingin berkuasa di bumi, ingin berkuasa di bumi saja, tapi tak pernah memikirkan dirinya sendiri. Manusia yang mendapatkan pencerahan pasti akan mendapatkan kenikmatan di perjalanan cahaya. Hidup di bumi ini menjadi khalifah. Marilah kita bersama-sama sadar hidup di bumi ini. Kita hidup tidak hanya hidup di alam nyata, pasti kita akan meninggalkan raga ini, meninggalkan bumi yang kita cintai, meninggalkan anak dan istri kita, harta benda kita, apa yang kita sayangi akan ditinggalkan. Tapi kita akan kembali ke surga api atau ke surga keabadian, ke surga keselamatan. Tinggal langkah kita mencapai keabadian atau kehancuran. Kalau ingin hancur, berjalanlah menurut kehendak-Mu. Tapi bila tak ingin hancur, berjalanlah menurut kehendak Yang Maha Kuasa. Kita hidup di bumi ini diawasi oleh makhluk yang tak kelihatan, yang ikut di kanan kiri kita. Setiap langkah kita akan dinilai dari perbuatan kita. Kalau kita kena virus, maka kita akan masuk surga yang dipenuhi oleh api yang akan membakar jiwa kita setelah kita meninggalkan bumi ini. Hanya ruh yang ada, jasad akan hancur kembali kepada 4 elemen lagi, menjadi tanah, menjadi api, menjadi air, dan menjadi angin. 4 unsur itu akan kembali lagi ke bumi ini. Kita hidup dari ciptaan Yang Maha Kuasa. Kita hidup dari percikan dari Sang Pencipta. Kalau kita melangkah ke kebenaran, maka kita akan diselamatkan. Dan perjalanan di bumi dari perbuatan kebaikan akan dihitung dan ditimbang. Bila kita banyak kebaikan, banyak penebaran cinta kasih, maka kita termasuk manusia yang terselamatkan. Tapi bila kita kena virus di bumi ini,
virus hati, virus tingkah laku, tak pernah melangkah ke kebaikan, tak pernah menebarkan cinta kasih, tak pernah melaksanakan amanah. Selama kita diberikan di bumi ini, amanah menjadi khalifah dan melenceng, maka kita akan masuk surga. Surga yaitu surganya para manusia yang kena virus, yaitu surga yang masuk api, dan kita tak pernah bisa kembali dan terpanggang sampai habis roh kita, tak bisa berjalan dan diikat sampai awal dan beratus-ratus tahun. Hanya penyesalanlah yang terjadi, penyesalan selama kita hidup di bumi ini. Ingatlah selalu, perbuatan kita di bumi ini menentukan keselamatan kita. Perjalanan hidup kita menentukan keselamatan kita. Baik dan buruk, selamat dan tidak, tergantung dari kita sendiri, tergantung dari langkah kita sendiri. Kalau kita sadar, maka kita akan selalu ingat pada Yang Maha Kuasa, menjalankan segala amanah, titah dari Sang Pencipta, titah dari surga, titah dari langit, untuk menuju cahaya yang lebih sempurna, cahaya menuju kebaikan, cahaya dari Sang Ilahi. Ingatlah selalu, kita diberikan amanah di bumi ini untuk selalu menjalankan, dan takdir kita adalah sebagai ciptaan. Salam dari anak desa. Salam selalu. Bila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati saudaramu ini, maafkanlah selalu. Salam untuk para kiai, para pendeta, para biksu, dan para pujangga, dan saudara-saudaraku semua seperjuangan. Salam selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.